Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Hazm tahun 1994 sampai 1064 Masehi. Kami sendiri terdiri dari saya sendirian di Siti Salsabila Arbil, Aulia Krisna Julianto, Hoirul Eka Tovani, Hairul Umam, Rahul Aprianda, Reza Aunur Rizka, Rieka Aulia Hasaniyah, dan Roza Maizura. Yang pertama, riwayat hidup Ibnu Hazm. Jadi, Ibnu Hazm ini memiliki nama lengkap Abu Muhammad Ali bin Ibnu Abu Umar Ahmad Ibnu Said Ibnu Hazm Al-Qurtubi Al-Andalusi. Dilahirkan pada akhir bulan Ramadan 384 Hijriah atau 1994 Masehi di kota Cordova, Spanyol. Dibesarkan dalam lingkungan istana di bawah asuhan para wanita terpelajar, dan beliau kemudian belajar kepada Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Fasi atau Al-Farsi, dan juga belajar hadis kepada Amir Al-Jasur. Nah, ada beberapa karya dari Ibnu Hazm yang terkenal. Yang pertama ada At-Taqrib li Hudud Al-Mantiq, yang kedua ada Ta'uq Al-Hamamah fi Fadli Ahli Al-Andalus, yang ketiga ada Nukat Al-Arus fi Tawarikhi Al-Khulafa, yang keempat Al-Fas fi Al-Nilal wa Al-Ahwa wa An-Nihal, yang kelima Al-Hakam fi Usul Al-Ahkam, yang keenam Al-Ittisal ila Fam Al-Khislal, yang ketujuh Ibtal al-Qiyas wa ar-Rai wa al-Istihsan wa at-Taqlid wa at-Ta'lil, yang ke-8 Jamharat al-Ansab, yang ke-9 ada Kitab al-Akhlaq wa Asyar fi Mudawat an-Nufus. Selanjutnya ada 4 pemikiran Ibnu Hazm yang terkenal. Yang pertama ada sewa tanah. Jadi sewa tanah di sini tidak diperbolehkannya sewa menyewa tanah kecuali melalui muzaraah, yaitu penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil produksinya atau mugarasah atau kerjasama penanaman. Yang kedua ada jaminan sosial bagi orang yang tidak mampu, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok dan pengentasan kemiskinan. Yang ketiga ada zakat. Dengan menegaskan kewajiban membayar zakat, pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang enggan membayar zakat. Dan yang terakhir ada pajak, yaitu menetapkan berbagai syarat pemungutan pajak. Selanjutnya itu yang pertama ada sewa tanah. Menurut Ibnu Hazm, menyewa tanah tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, baik untuk bercocok tanam, berkebun, mendirikan bangunan, dan yang lainnya, kecuali muzaroah atau penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil yang produksinya itu berupa mugarasah atau kerjasama penanaman. Ibnu Hazm memberikan alternatif sistem penyewaan tanah sebagai berikut. Yang pertama, tanah tersebut dikerjakan atau digarap pemiliknya sendiri. Yang kedua, si pemilik mengizinkan orang lain menggarap tanah tanpa meminta sewa. Yang ketiga, si pemilik memberikan kesempatan orang lain untuk menggarapnya dengan bibit, alat, atau tenaga kerja yang berasal dari dirinya. Kemudian si pemilik memperoleh bagian dari hasil dengan persentase tertentu. Keterkaitan pemikiran Ibnu Hazm dengan masa kini. Yang pertama yaitu terdapat pada pasal 44 Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, yang dimana ayat 1, seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia hendak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. Yaitu selanjutnya pembayaran uang sewa dapat dilakukan, yaitu yang pertama 1 kali atau pada tiap-tiap bulan tertentu, dan selanjutnya itu sebelum atau sesudah tanah dipergunakan. Ayat ketiga, perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan. Yang kedua, jaminan sosial bagi orang tidak mampu. Pemenuhan kebutuhan pokok dan pengentasan kemiskinan. Menurut Ibnu Hazm, kemiskinan selalu tumbuh dalam situasi tingkat konsumsi atau kebutuhan lebih tinggi daripada pendapatan akibat lalu populasi berupa kelahiran dan migrasi dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Apalagi si kaya mempengaruhi struktur administrasi, cita rasa, dan berbagai pengaruh yang lain. Adapun 4 kebutuhan pokok menurut Ibnu Hazm diantaranya itu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam perkembangannya, penyaluran bantuan sosial pada era ini dilakukan melalui platform digital, yakni berbasis website dan aplikasi seperti SIKS Dataku di bawah naungan Kementerian Sosial dan Kemasyarakatan.
Selanjutnya SIKS Dataku. SIKS merupakan sistem informasi kesejahteraan sosial data terpadu di Jemariku. Merupakan sebuah aplikasi yang memberikan informasi-informasi yang ada dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS serta penerima bantuan sosial pangan, program keluarga harapan, dan penerima bantuan iuran sesuai dengan data terkini. Oke, selanjutnya zakat. Nah, di sini menurut Ibnu Hazm, zakat merupakan kewajiban. Pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang enggan membayar zakat. Adapun orang yang menolak membayar zakat, maka akan dianggap murtad. Nah, adapun Ibnu Hazm menambahkan bahwa kewajiban zakat yang belum dibayarkan tidak akan hilang meski orang tersebut sudah meninggal. Kewajibannya tidak akan hilang karena dianggap hutang kepada Allah SWT. Telah banyak berkembang platform digital yang mengimplementasikan pembayaran zakat secara online, antara lain website Basnas, rumah zakat, serta dalam berbagai platform marketplace yang telah menyediakan fitur berbagai dan zakat yakni Tokopedia, Dana, Shopee, Gojek, dan Bukalapak. Nah, berikut merupakan contoh tampilan dari zakat yang dengan diimplementasikan dengan situasi terkini. Di sini ada rumah zakat dan juga zakat online dari Basnas. Selanjutnya. Nah, yang keempat yaitu sistem pajak. Yang pertama, pendapat ulama tentang pajak. Pendapat pertama yaitu pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Ini mengacu pada hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1779 bahwa tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat. Pendapat kedua yaitu pajak dapat dibebankan kepada kaum muslimin jika memang negara sangat membutuhkan dana. Adapun penerapan kebijakan pajak ini harus membaca hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, adapun syarat-syarat pemungutan pajak, yang pertama yaitu negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan negara yang sedang dirongrong oleh negara musuh. Dua, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara, baik itu zakat, jizyah, al-usyur, kecuali dari pajak. Yang ketiga, harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Dan yang keempat, pungutannya harus adil, yaitu dipungut dari orang-orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu atau untuk kepentingan kampanye saja, apalagi tercemar unsur KKN atau korupsi. Oke, syarat-syarat selanjutnya yang kelima yaitu ada pajak bersifat sementara dan tidak diterapkan secara terus-menerus. Hanya ketika negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja. Yang keenam, harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja. Dan yang terakhir yaitu besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja. Selanjutnya ialah sistem pemungutan pajak di Indonesia. Di sini ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama ada official assessment system, lalu ada self assessment system, dan withholding tax system. Yang pertama official assessment system, yakni sistem pemungutan yang besaran pungutannya ditentukan oleh pemerintah, misalnya PBB atau pajak bumi dan bangunan. Lalu ada juga pajak tahunan kendaraan bermotor. Lalu yang kedua ada self assessment system, di mana sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri. Misalnya untuk pelaporan surat dan pemberitahuan tahunan SPT. Lalu yang ketiga ada withholding tax system, di mana sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga bukan pemerintah dan wajib pajak untuk menentukan besaran pajak yang harus ditanggung wajib pajak. Misalnya pajak hadiah dari undian dari sebuah acara. Selanjutnya ialah terdapat teori konspirasi di mana di sini disebutkan apakah Ibnu Hazm seorang sosialis dan liberalis. Pertanyaan tersebut sempat muncul dikarenakan beberapa alasan berikut. Yang pertama ialah beliau memperjuangkan kesejahteraan sosial, lalu beliau juga menyertakan pajak pada orang kaya sehingga mereka berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan, lalu beliau juga mendukung adanya intervensi pemerintah terutama dalam persoalan pajak. Selain itu beliau juga konsisten pada kepentingan sosialis meskipun ia berasal dari keluarga bangsawan dan pernah menjadi wazir selama 3 periode. Namun konsepsi tersebut harus diluruskan karena yang pertama,
Alasan paling mendasar dalam pemikiran Ibnu Hazm adalah keadilan karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena adanya perbedaan kelas. Lalu yang kedua, larangan pemaksaan untuk pajak tertentu bukanlah berarti kemiripan dalam suatu ideologi tertentu, tetapi dasar filosofis dan ideologi beliau memang berbeda, yakni ideologi Islam. Terakhir, demikian pula tuduhan sebagai liberalis. Ibnu Hazm menolak kesejahteraan industri, kesempatan berusaha, dan perdagangan yang meninggalkan faktor-faktor keadilan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.